Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita di saat sekarang ini, Corona belum juga mereda, bahkan banyak ditemukan varian-varian baru dan kasus-kasus baru di beberapa wilayah. Ini saya ada di sebuah sekolah ya, sekolah SD bagian belakangnya ini, yang sampai sekarang belum ada kegiatan-kegiatan sama sekali karena dikhawatirkan tertular COVID. Saya nggak akan ngomongin itu teman-teman. Saya akan membicarakan tentang bagaimana cara kita memperkuat imun kita dari hasil-hasil alam. Salah satunya dari mengambil dari pohon-pohon. Biasanya itu banyak pohon-pohonnya, bisa jamu ya kan, rimpang, jahe ya. Terus apa lagi tuh, rempah-rempah. Ini teman-teman, saya mau meliput tentang salah satu pohon yang sangat bermanfaat. Baik yang belum tahu nih nama pohonnya. Pohon itu namanya pohon mengkudu. Mengkudu atau pace. Ya. Dan banyak juga kalau diwawancara di TV-TV tuh ya. Salah satunya yang ini nih, banyak yang orang-orang yang belum tahu seperti apa pohon mengkudu. Nih, lihat dulu ya seperti apa. Jumlah kasus positif terinfeksi virus COVID-19 semakin mengalami peningkatan dari hari ke hari. Sehingga kita terus-menerus dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang berkhasiat. Namun tahukah Anda bahwa buah mengkudu ini juga bisa berkhasiat untuk bisa meningkatkan imun tubuh? Nah, kira-kira pemirsa dan juga warga sudah tahu belum ya seperti apa bentuk, rasa, dan juga khasiat dari buah yang satu ini? Yuk kita cari tahu. Sebelumnya tahu nggak ada buah namanya mengkudu? Iya tahu. Sudah pernah lihat? Belum pernah. Belum pernah. Jadi khasiatnya juga belum tahu ya? Iya belum tahu. Mun, kalau ditawarin nih ada jus mengkudu, kira-kira tertarik nggak buat minum? Kayaknya enggak deh. Kenapa tuh alasannya? Kayaknya belum pernah nyoba, jadi takutnya nggak enak. Udah pernah mengkonsumsi buah mengkudu? Udah dulu aja sakit apa ya? Kalau nggak salah baik kan buat kesehatan ya? Itu diminum atau dimakan atau gimana? Di jus. Di jus, rasanya gimana? Tapi itu campur madu sih mbak. Kalau nggak dicampur rasanya kayak apa? Wah pahit banget. Itu aja udah pahit banget gitu. Oke, kalau sudah pernah mencoba mencicipi untuk menikmati si buah mengkudu itu? Belum. Belum pernah. Nah, kalau ditawarin untuk minum jus mengkudu, kira-kira tertarik atau enggak nih mbak? Enggak, Kenapa tuh? saya nggak tahu juga sih bentuknya kayak gimana soalnya. Oke, jadi takut rasanya atau gimana? Takut pahit gitu. Nah, sudah lihat kan tadi tayangan tadi teman-teman. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih pohon mengkudu itu. Nih, pohon mengkudu tuh seperti ini teman-teman. Nih. Ini buahnya nih. Ini daunnya. Daunnya ini biasa kalau dipakai nih di Jawa Barat biasa untuk lalapan. Di orang Sunda tuh biasanya nih dibuat lalapan. Atau kadang juga dibuat untuk nasi goreng. Dipotong-potong kecil-kecil gitu kan, untuk pendamping nasi goreng. Pahit sih, tapi ketika dibuat nasi itu kan jadi rasanya agak-agak gurih gitu. Nih, ini bakal buahnya nih ya. Tuh, seperti ini nih buah mengkudu. Bakal buah mengkudunya seperti ini. Nah, kita mau cari yang kayak apa sih buah mengkudu itu yang udah jadi ya, yang sudah besar. Di beberapa tempat juga seperti di Blitar itu ada teman-teman, karena untuk sebuah bahan antiseptik ya, supaya tidak tertular virus corona, itu ternyata buah mengkudu itu dijadikan cairan antiseptik. Coba dilihat dulu ya nih, yang satu ini tayangan ini nih, pembuatan cairan antiseptik dari mengkudu. Oke, lihat dulu ya. Sekelompok warga di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar setiap pagi rutin membuat cairan pembersih tangan. Cairan antiseptik yang dibuatnya bukan dari alkohol, melainkan dari buah mengkudu. Selain buah mengkudu, bahan lain yang digunakan adalah daun kemangi, lidah buaya, serta daun sirih. Cara membuatnya sangat mudah. Buah mengkudu yang sudah dicuci, dipotong dan dihaluskan, lalu dicampur dengan daun kemangi dan daun sirih. Kemudian rebus selama 10 menit. Sembari menunggu proses perebusan, lidah buaya yang sudah dicuci dikupas dan dihaluskan.
Barulah air rebusan buah mengkudu dicampur dengan lidah buaya yang sudah halus, dan cairan antiseptik buah mengkudu sudah jadi dan siap dikemas. Resep cairan antiseptik ini didapat warga dari salah satu kerabatnya yang bekerja sebagai dokter. Salah satu saudara kan dari kesehatan. Terus katanya alkohol bisa digantikan dengan herbal, daun kudu, daun kemangi, daun sirih, sama lidah buaya. Selain digunakan sendiri, cairan pembersih tangan ini juga dibagikan secara gratis kepada masyarakat luas. Kini dalam sehari, warga desa Papungan telah mampu memproduksi cairan antiseptik hingga 10 liter. Selain lebih hemat, cairan antiseptik mengkudu juga lebih aman karena tidak menggunakan bahan kimia. Oke teman-teman, tadi kan udah dilihat ya pembuatan cairan antiseptik dari buah mengkudu. Nah sekarang ini saya akan perlihatkan teman-teman nih pohon mengkudu nih seperti ini, yang besarnya nih ya. Ini buahnya banyak tuh di atas tuh. Coba yang deket-deket aja ya. Nih, ini buahnya seperti ini nih. Tuh, udah deket. Ini buahnya seperti ini. Kalau beberapa tempat itu kan ini dibuat jus mengkudu ya. Ada beberapa tayangan televisi itu dibuat mengkudu jus itu. Dibuat jus mengkudu di blender. Mengkudu bisa diolah dan dinikmati dengan beragam cara. Namun yang dinilai paling mudah adalah menjadikannya minuman, yakni jus mengkudu. Sekarang saya sudah punya nih 3 buah mengkudu. Nah, sekarang saya mau coba olah untuk menjadi minuman berkhasiat, yaitu jus buah mengkudu. Kayak gimana caranya ya? Yuk ikutin. Pertama, Anda perlu memilih mengkudu yang sudah cukup matang untuk dijadikan jus. Pilih yang sudah berwarna pucat dan mulai terasa empuk. Kemudian, cuci bersih buah mengkudu dengan air mengalir. Ketiga, potong mengkudu menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, masukkan mengkudu yang telah dipotong ke dalam blender, tambahkan air secukupnya, kemudian haluskan. Langkah berikutnya, tuang ke dalam gelas dengan menyaring cairan jus dan serat agar biji mengkudu bisa terpisah. Tara, ini dia jus mengkudu buatan saya. Sangat mudah ya untuk membuatnya. Nah, ini adalah kali pertama saya mencobanya. Yuk! Bener nih kata orang-orang, rasanya pahit. Sebenarnya bisa juga untuk ditambahkan pemanis alami seperti gula merah atau gula Jawa, atau juga bisa sama madu. Nah, tapi buat pemirsa yang memiliki penyakit bawaan atau penyerta seperti diabetes atau lainnya harus berhati-hati dan konsultasikan dulu ya dengan dokter. Di sisi lain, bagi Anda yang tertarik untuk menikmati minuman berkhasiat ini, perlu diingat bahwa jus mengkudu bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Sehingga berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi buah mengkudu amatlah diperlukan. Nanti saya akan buat buah mengkudu ini, saya akan buat dengan cara dihancurkan, dilumat menggunakan sendok, lalu dicampur dengan gula merah teman-teman, supaya rasa itunya jangan terlalu parah ya, jangan rasa mengkudunya jangan terlalu bikin pusing gitu. Yang di atas nih udah matang nih. Saya ambil ya, saya akan coba ambil. Nah teman-teman, ini udah saya ambil nih ya buah mengkudunya ini. Ini yang ini jatuh tadi nih, cerak langsung, ini udah matang tandanya nih ya. Kena tanah kotor, nanti saya cuci nih sebagian, saya buang nih ya untuk yang kotornya. Tuh. Ini seperti ini nih, kalau sudah matang dia agak benyek, tuh benyek tuh, kalau dipecat banyak. Kalau yang ini nih masih mentah, walaupun sudah putih ya warnanya ya. Kalau masih
mentah itu kan hijau, nih udah mulai putih tapi masih keras. Jangan diambil nih. Nih kalau di ini kenceng tuh, keras tuh. Kalau ini saya cerak, bisa hancur ini. Itu seperti ini nih, buah mengkudu. Ini sangat direkomendasikan untuk misalkan diabetes, darah tinggi gitu kan. Dan beberapa tayangan juga ada ya yang mengatakan seorang dokter itu pasien COVID yang dia mengkonsumsi jus buah mengkudu, ternyata hasil setelah dia minum ini, hasil labnya itu menjadi negatif COVID. Saat kami melakukan penyemprotan, anak tim saya menemukan seorang ada ibu pendeta yang sudah mengalami PDP, statusnya sudah PDP dan ODP satu rumah. Nah, waktu itu ditawarkan kalau mau minum ini. Ternyata setelah dia minum, dia sembuh dan begitu dicek dia negatif. Nah, sejak itu saya mulai minum. Ya, saya mulai minum. Sudah 3 minggu ini. Sudah 3 minggu. Jadi saya satu rumah pun semua minum. Jadi kalau ada yang batuk, ada yang minum untuk pencegahan. Ini tradisional Pak ya? Dan saya dengar, dan saya sudah teman-teman juga dalam tim menyampaikan bahwa lebih 30 sudah sembuh, dan beberapa orang sembuh sudah bicara sama saya. Dan mengkonsumsi buah itu sama dengan saya. Dia mengkonsumsi buah ini, kemudian saya coba cek-cek di internet tentang bagaimana buah mengkudu. Dan kebetulan saya ibu dulu itu jauh sebelum jadi wali kota, nyonya saya itu menjadi distributor salah satu buah mengkudu, tapi dari luar, dari Amerika. Nah, cuma saya kira mau dari Amerika mau dari Indonesia sama. Justru saya lihat jus mengkudu ini luar biasa, memberikan kita sebuah perubahan jelas. Saya kalau minum, misalnya gatal leher, begitu minum, terus kita tidurnya juga lelap. Kotoran bagus, kan metabolisme jadi bagus. Saya merasakan itu karena saya sendiri sebenarnya selalu ada alergi pilek. Ya. Tapi dengan mengkudu ini, bahkan dengan COVID ini saya jaga betul tubuh saya supaya jangan sampai pilek. Berarti secara tidak langsung juga jus ini sebagai untuk meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh, benar. Nah, dan juga seperti yang kita ketahui bahwasanya Bapak ini merupakan pemerhati COVID-19 di Sulawesi Selatan, dan juga sebagai pemerakarsa pembuatan jus mengkudu ini. Ya, kira-kira sejak kapan ini Bapak tertarik dan termotivasi untuk membuat herbal ini, Pak? Ya, jadi saya kira saya setelah dengan ketemu Pak Irwan, saya menyampaikan ke beliau bagaimana kalau ini betul-betul diseriusi. Kenapa? Karena begitu banyak yang butuh barang ini. Saya merasakan di bawah pada saat pertama ada COVID, kami turun ke lapangan memberikan pelayanan disinfektan gratis kepada masyarakat, dan hampir 200.000 rumah yang telah kami layani. Kemudian kita melayani, membantu sembako-sembako yang apa kami bisa bantu. Kami menemukan langsung di lapangan begitu susahnya masyarakat, apalagi memang tidak ada obat sampai hari ini kalau orang terkena COVID-19 ini. Ya sebenarnya sih bukan obat ini untuk menaikkan imunitas saja. Maka ya itu tadi seperti saya bilang, dalam rangka menjaga kita dari serangan berbagai macam penyakit, ya terutama virus. Ya sekarang sudah menjadi pandemi, ya kita banyak nih konsumsi kayak gini ya. Tapi ya jangan dibarengin sama obat-obat tertentu. Ini berbahaya nih kalau kita nggak konsultasi ke dokter juga nih. Karena ini ada reaksi juga terhadap obat-obat tertentu. Oke, ini nanti akan saya bawa pulang ke rumah, teman-teman ya. Saya akan bawa pulang. Nanti akan diproses sama istri saya, ya. Dijadikan seperti cemilan dari buah alpukat. Nanti di rumah lihat deh kayak apa prosesnya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini sedang diproses nih buah mengkudunya. Ya, baunya itu loh ngeri. Tapi kalau udah kasih gula, entah gula merah atau gula pasir ya, rasanya mungkin
agak lebih enak lah. Ini yang udah matang nih teman-teman. Kalau masih keras, dicoba untuk dibuat seperti ini, dia malah nanti keluarnya banyak berbusa teman-teman. Nah, ini kita makanya ambil yang sudah matang, sudah banyak nih, udah siap makan ini. Oke, kita tunggu dulu ya. Sudah diaduk-aduk seperti buah alpukat. Nah tuh dikasih gula pasir. Gula merah lagi agak mahal nih harganya, kita pakai gula pasir aja, yang penting dibikin manis. Sebenarnya lebih enak sih gula merah gitu kan. Diaduk-aduk sampai dan betul-betul nyampur. Oke, kita tunggu aja nanti ya teman-teman. Buah mengkudu yang tadi kita sudah berikan gula pasir ya, bagusnya ditaruh di kulkas supaya rasanya lebih dingin ya dan lebih segar. Kita ambil dulu ya. Oke, kita bawa ke atas, kita konsumsi. Yang udah saya ambil dari kulkas tadi ya, saya aduk-aduk dulu biar dingin. Nah ini kenalin juga nih teman-teman nih, ini jus buah mengkudu. Jadi ini buah mengkudu yang sudah diperas, lalu dikasih sedikit air ya supaya banyak ininya cairannya nih. Seperti ini nih, banyak dijual nih. Tapi kayaknya saya ini lebih maunya yang kayak gini nih, langsung dari pohonnya langsung ya. Oke, saya akan makan. Ya, pasti rasanya pastinya itulah. Ini biji-bijinya saya nggak akan makan ya teman-teman ya. Karena untuk teman-teman kalau yang mau punya sakit panas dalam misalnya supaya ngadepin perut juga, boleh dimakan nih biji-bijinya, tapi kalau saya nggak selera, saya akan makan ini saja nih, dagingnya saja. Jadi tuh dia rasanya asam terus pedas ya, mirip sabun colek teman-teman, mirip sabun colek. Ini karena ada campuran gulanya aja nih ya. Ini berarti kan ini kandungan basanya tinggi, dan ini memang betul dalam rekomendasinya itu untuk mencegah kanker ya, sakit diabetes ya, orang dianjurkan makan seperti ini karena ini kandungan basanya tinggi. Kalau udah kandungan basa tinggi itu kan untuk menolak berbagai kuman dan virus, ini bisa menghilang. Alhamdulillah nih rasanya seperti ini. Saya udah sering konsumsi kayak gini teman-teman. Jadi saya tunjukin ke teman-teman ya seperti ini buahnya, dan rasanya mirip sabun colek. Kalau teman-teman pengen coba silakan, dijamin sehat ya, mudah-mudahan. Ya, itu aja sih teman-teman ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.